Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Saat ini aku akan menjelaskan tentang ibadah ya. Ini terkait fikih ya. Maka sekali lagi aku katakan aku bukan fuqaha, bukan ahli fikih. Jadi fuqaha itu ahli fikih, kalau mufassirin itu ahli tafsir. Nah, aku ini bukan fuqaha ya, karena memang domainku nggak ke sana. Tapi kan sebagai orang Islam harus mengetahui fikih tuh ya. Jadi yang aku sampaikan ini adalah sikap fikihku ya, sikap fikihku seperti ini itu. Karena ini nanti akan menyasar ke sana. Artinya aku tetap seperti biasanya memberikan sebuah peluang lah ya. Kalau kamu mau terima ya monggo, enggak juga monggo, karena fikihmu nanti juga bisa jadi beda dengan apa yang aku sampaikan gitu ya. Jadi yang perlu kamu harus bawa ini sikap fikihku ya, aku bukan fuqaha. Aku akan menjelaskan ibadah ya, untuk melanjutkan apa yang sudah pernah kita diskusikan. Ada nggak orang sudah mati itu masih dibebani ibadah sehingga dia dihajikan oleh anaknya misalnya gitu. Karena kan kerangka berpikir kita rasional. Kalau otak aja nggak nerima, ngapain harus dipakai? Buang saja gitu. Walaupun yang bilang siapa kok, nggak ada urusan. Ya. Jadi kita taatnya itu terhadap Al-Quran, terhadap hadis gitu ya. Kalau Al-Quran itu absolut, hadis itu relatif. Nanti bisa kita terima, bisa kita tolak, terserah gitu ya. Oke. Ini darurat ya. Ya bukan darurat, memang adanya ini. Kalau darurat itu kan ada yang lebih bagus, cuman sekarang pakai yang jelek gitu. Enggak, ini enggak darurat, memang adanya ini. Ini juga sudah ditutup-tutup supaya sinar matahari enggak kesini nanti memantul. Oke, ibadah. Ibadah. Apa sih ibadah itu? Ya. Ya, ibadah itu sesuatu amalan ya, yang itu diperintahkan dalam agama secara umum begitu. Kalau secara khusus ya, nanti itu diperintahkan oleh Allah kalau kita. Karena kan yang memberi perintah kalau kita kan Allah ya. Seperti itu. Jadi itu namanya ibadah. Ibadah ini nanti bisa kita bagi dua ya. Ibadah ini ada yang mahdo. Gimana tulisannya mahdo ini? Kalau salah ya benerin lah ya. Yang penting otakmu itu ngerti apa yang aku maksud. Ini goiru mahdo. Nah, ya. Nih, pembagian besarnya begini. Jadi ibadah itu ada yang mahdo, ada yang goiru mahdo. Kalau kita lihat tinjauan linguistiknya sih, artinya mahdo itu murni. Yang ini tidak murni. Gitu ya. Ini murni, ini tidak murni, gitu ya. Artinya tidak ada ruang untuk berimprovisasi. Kalau di sini ada ruang untuk kita berimprovisasi. Ya. Kalau di sini dia sebuah ketetapan. Di sini nanti ada kebijakan. Di sini ya baku, ya adanya itu ya begitu. Di sini kondisional dia. Ya. Paham ya? Ini biasanya ibadah yang mahdo ini dia karakternya teologis ya. Dia apa ya? Pakai bahasa apa aku supaya kalian bisa ngerti ya. Teologis ini aja, teologis. Teologis, ini sosialis. Atau bahasa kerennya ini itu horizontal.
Ini vertikal dia. Coba di sini tuh. Ini begini. Ya. Ini ibadah vertikal. Ini ya. Yang ini yang horizontal. Ini bisa sesama kita atau humanis. Ini kaitannya ke Allah. Alif lam lam ha. Begini. Ya. Lihat ini, teologis, sosialis. Ya. Nah, di sini ini sudah baku. Kita tidak boleh berimprovisasi. Baku di sini. Ya. Di sini kita boleh berimprovisasi. Baku itu pun dalam tanda kutip loh ya. Jangan baku terus dipahami mati, bakuku gitu, enggak. Karena nanti ada juga yang harus disesuaikan. Cuman tidak longgar. Kalau di sini longgar banget. Ya. Goi rumah do itu contohnya ya kebaikan lah ya, kebaikan sosial. Misalkan satu besuk itu apa? Melihat tetangga kita yang sakit ya, besuk ya. Terus apalagi kalau teman kita apa namanya ya perlu bantuan ya, kita bantuan ya, apa silaturahmi ya, jangan diem saja ya. Terus apalagi menuntut ilmu, tulisannya jelek banget ya, menuntut ilmu. Terus apalagi besuk, silaturahmi, menuntut ilmu, membangun musola atau langgar atau masjid, membangun masjid gitu aja ya, masjid. Terus ada lagi dakwah. Dakwah itu di sini karena dia improv. Dakwah itu dakwah ya, dakwah berikut solawatnya ya. Kamu bersolawat kepada gerakan dakwah itu kan menurut kemampuanmu. Yang finansial yang hanya bisa subscribe, anti skip, anti download, yang bisa hanya doa gitu ya, solawat gitu, macam-macam lah. Yang intinya itu kebaikan. Nah, di sini ini nggak ada aturan mainnya yang baku, sangat kondusif. Besuk orang sakit kapan, terus siapa yang dibesuk, itu ndak kaku ya. Sakitnya kapan terserah, mau dibesuk kapan. Besuknya di rumah sakit atau di rumah. Silaturahmi juga begitu, kapan kita bertegur sapa terhadap tetangga ya. Terus apa ini tadi? Apa? Menuntut ilmu, belajar ya, seperti kamu mau belajar lewat apa, masuk ke dunia yang formal, dunia akademis formal, informal seperti ini, kita ngaji bareng di channel YouTube-nya Agus seperti ini. Terus ini dakwah ya, dakwah ini membangun masjid, ini kamu memberikan sholawat mampumu apa. Jadi intinya dia horizontal. Ya, horizontal. Di sini improvisasi boleh terjadi. Karena kehidupan ini kan mengangkut, kan manusia itu kan makhluk agama, juga makhluk budaya. Jadi kita itu selain beragama, kita diciptakan oleh Allah seperti ini, manusia itu. Ya, nah ini kaitannya budaya. Jadi dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan budaya itu. Ya, makanya aku bilang dia longgar. Di sini tidak, dia mati dalam tanda kutip ya, mati. Karena nanti ada aku jelaskan. Pertama apa? Syahadat, ya, syahadat tuh ya, tuh sampai lali tuh. Syahadat. Terus apa? Sholat. Terus puasa dulu ya. Puasa. Terus zakat. Terus nah ini yang mau kita selesaikan itu nanti ini. Sebentar. Mohon dimaklumi ya, papan tulisnya adanya begini ya, begini. Nih, yang mau kita nukik di sini. Haji.
Ini ibadah-ibadah mahdo ini tidak bisa sembarangan. Ini sudah ada juklak, sudah ada petunjuknya. Sholat misalkan, meskipun itu nanti tafsirnya macam-macam itu. Kanjeng Nabi bilang, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kamu sholat terus jongkok-jongkok, ya seperti orang push up, ya nggak oleh. Sholat. Meskipun hadis itu ya, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat, itu ada dua penafsiran yang berbeda. Pertama, Nabi mengajarkan kepada umatnya pada saat itu diwakili oleh sahabat tentunya ya, supaya semua aktivitas sholat itu merujuk kepada beliau. Sujud, ruku, bacaan, segala macam kan sudah diatur. Itu yang pertama. Ada penafsiran kedua, Nabi ngajak orang sholat gitu loh. Kamu lihat aku kan sholat, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku juga sholat. Jadi kamu jangan nggak sholat, nah gitu ya. Cuman mau penafsiran yang mana-mana juga terserah lah ya. Dua-duanya itu sama bisa kita pakai. Sahadat juga begitu yang aku bilang kemarin. Seperti Pak Tua kemarin itu sahadatnya masih wahidah. Sahadatnya harus sahadatain, harus dua sahadat, jangan satu sahadat. Kesaksian kepada Allah ya. Ini kalau papan tulisnya lebar asik ini. Sahadat kepada Allah, kepada Nabi, Kanjeng Nabi. Ya ini dia juga sesuai dengan waktunya. Kanjeng Nabinya kalau zaman kenabian Kanjeng Nabi Ibrahim ya Ibrahim, Musa, Isa sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Allahnya ini ya tetap. Ya. Kemarin sebetulnya ada yang tanya ini di Al-Qur'an ada nggak? Ada, masalahnya kamu ngerti atau enggak gitu ya. Di Facebook sudah aku muat ya. Ketika orang dikatakan la ilaha illallah mereka meremehkan saja. La ilaha illallah. Nanti nabinya ya lihat kondisi kenabiannya di era siapa? Kita di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad begitu. Ini kunci, nggak bisa diotak-atik ini sudah. Ya, nah, terus kan kemarin kita tambahin ayat juga. Ini nggak bisa kita bagi. Allahnya kita terima, nabinya kita tolak, nggak bisa. Atau nabinya kita tolak, Allahnya kita terima juga nggak bisa. Yang dilakukan Pak Tua yang sedang kita katakanlah kita handling gitu ya. Dia itu masih wahidah sahadatnya, belum tain menerima Allah tapi masih menolak Kanjeng Nabinya. Ya kita doakan semoga bisa berkembang menjadi sahadatain ya. Ini baku, nggak bisa macam-macam. Sholat, begitu juga sholat itu ya. Sholat itu juga baku. Puasa kapan? Bulan Ramadan. Kamu puasa di bulan Dzulhijjah ya? Enggak. Ya, haji. Ya ini yang aku sebentar ini haji ya. Zakat, ini yang aku bilang tadi dalam tanda kutip. Zakat itu akhirnya juga mengalami improvisasi. Dia terkontaminasi oleh yang ghairul mahdo. Ya. Zakat ini. Di sini zakat fitrah ya. Contohnya begini, pernah satu waktu aku itu bayar zakat itu pakai duit, ya, pakai duit, ditolak sama amil zakatnya, harus beras gitu. Ya sudahlah, kan juga bukan waktunya aku ajak diskusi. Kalaupun aku ajak diskusi belum tentu dia paham kan. Tidak semua orang itu kerangka berpikirnya itu full ya, bisa jadi setengah tiang atau otak fotokopi ya. Jadi nggak mau, si amilnya nggak mau, panitia zakatnya nggak mau menerima duit. Akhirnya aku aku beli beras, tak bayarkan pada waktu itu berapa ya, 2,5 kilo ya, kali aku ada berapa, anak-anak 2, istri 1, istrinya belum 2 ya, jadi berapa, anak-anak 2, aku 4 di sini ya, 2,5 kilo kali 4 beli beras kasihkan. Nggak mau dia duit. Kalau duit itu kan kalau nggak salah fikihnya Imam siapa ya, lupa aku. Yang jelas bukan Imam Syafi'i. Mazhab kita kan Syafi'i kebanyakan di sini. Sebetulnya kalau dia mau kenceng-kencengan, seperti Kanjeng Nabi, itu seharusnya kurma. Harusnya kurma. Karena apa? Di sana nggak ada beras. Jadi intinya itu sebetulnya yang dizakatkan itu bahan makanan. Bahan makanannya sesuai dengan ini budaya setempat. Ini budaya setempat apa? Kalau kita kan budayanya beras gitu loh. Ya, ada salah satu mazhab aku lupa itu bisa pakai duit. Imam Malik atau siapa ya?
Lupa aku, tolong dikoreksi, tolong kamu cari ya. Jadi dia bayar pakai duit. Nah, Amil yang di sini itu karena dia kebanyakan Syafi'i, dia kira dulu Nabi itu bayarnya itu zakat berasnya itu ya beras, padahal enggak. Nabi itu ya kurma karena di sana makanannya kurma. Kalau mau kenceng-kencengan, tapi aku ya sudahlah ya, aku paham nggak setiap orang itu bisa untuk kita ajak diskusi. Ya sudah, aku ngalah beli beras, aku bayar. Nah, di sini dia mengalami improvisasi. Ya, nah, sekarang kita berbicara fokus kita tentang haji. Bisa nggak orang sudah mati, sudah wafat, sudah almarhum, sudah selesai, terus dihajikan sama anaknya misalkan. Kebetulan anaknya kaya, itu bisa nggak? Bisa nggak? Aku mau tanya nih, ya. Di sana bisa tuh? Di mana? Kalau orang mati itu masih ada kewajiban ibadah nggak? Mati itu ada nggak kewajiban ibadah? Ini dulu kamu jawab. Jadi otak itu biar cerdas gitu loh. Kalau otaknya otak setengah tiang ngaji sama aku tak tendang kepalamu nanti goblok gue. Ini kamu jawab. Orang mati ini ada nggak kewajiban ibadah? Kalau orang itu sudah mati, sudah selesai urusannya. Dia diwajibkan ibadah ketika dia masih hidup. Seandainya ketika hidup dia belum masuk dari syarat dan rukunnya, dia tidak mampu, ya dia tidak akan dituntut tentang kenapa kamu tidak haji. Gitu loh. Aku di sini akan mendidik kalian jangan percaya terhadap cerita-cerita dongeng yang itu melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang anak berangkat menghajikan orang tua yang sudah meninggal sama Kanjeng Nabi di ACC. Sejauh mana cerita itu benar? Karena prinsip logika nalar kita itu di sini. Orang kalau sudah mati itu apa masih dikenai tanggung jawab ibadah gitu. Ini kamu jawab dulu. Di sini kamu salah menjawab, maka kamu salah memahami ini. Tapi kalau di sini kamu benar menjawab, insya Allah di sininya kamu benar. Itu. Ya. Jadi di sini masalahnya. Ini adalah ibadah mahdoh. Ini tidak bisa terwakili. Tidak bisa diwakili. Kecuali ini masih bisa. Ini masih bisa ini. Ya. Aku nggak punya waktu ke tetanggaku ya. Ngutus gerah itu kepada Pak D, kepada Bude atau kepada buleknya. Tuh kamu main ke Pak Demu atau misalkan ke bulekmu main, bilang bapak sibuk nggak sama sini, silaturahmi bisa, ya. Besok juga aku sibuk, tetangga sakit, istriku yang besok bisa, ya bisa. Terus apa ini? Sholawat, dakwah ini juga bisa, masih bisa diwakilkan, ya. Tapi sebetulnya, ya, sebetulnya inti dasarnya ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Intinya sebetulnya enggak bisa. Enggak bisa ya. Sebetulnya enggak bisa. Harus per orang. Nah, ini bisa dalam tanda kutip ini karena dia masih punya saham. Misalkan gini ya. Kita ambil contoh besok. Tuh tolong kamu besok Pak Mas Rudi kenapa dia sakit itu, bilang Pak D enggak ada. Nah, aku juga dapat pahala. Itu juga dapat pahala. Karena apa? Aku punya saham. Adanya itu membesuk itu kan atas ide dari aku gitu loh. Tapi pada dasarnya kalau kita ambil secara ibadah itu berlaku pada diri masing-masing. Jadi siapa yang menanam dia yang panen. Gak mungkin orang dia nggak pernah nanam dia panen gitu loh. Makanya ini agak ribet menjelaskannya ya. Coba aku sebentar. Aku carikan di sini. Kamu bisa buka Al-Quran ya. Sebentar. Jadi ibadah itu ya siapa yang mengerjakan dia yang dapat gitu ya. Waduh, ini di mana filenya?
Di sini dulu lah, di sini dulu, sebentar. Nah, ini ya, Puslihat 46. Ya, sini tuh. Puslihat ya. Quran surat Puslihat ayatnya 46. Waduh. Sorry. Ini sudah, memang ini papan tulis lama, tak berdaya karena ini sudah begini dia. Ya, nanti kalau ada duit kita beli lagi nanti. Tapi jelas ya 46 ini ya, aku bacakan begini. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Ya, dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka dosanya itu juga menjadi tanggungannya dirinya sendiri. Dan Rabbmu sama sekali tidak menjalimi hamba-hambanya. Sudah jelas, nggak ada waris mewaris. Pahala waris yang nggak ada, dosa waris yang nggak ada. Itu Islam. Sebentar tuh, Bapak ambil tab. Kalau di tab itu jelas banget. Sebentar ya. Sudah berapa lama tuh? 21. Astagfirullahaladzim, tabnya mana tadi ya? Sebentar. Ah, ini. Aku itu butuh alat yang canggih sebetulnya. Ini lama jadi lemot aku. Dia enggak. 46. Hadis itu ada begini. Nafsi itu ya. Karena Arab itu digandeng, jadinya dia begini. Fali nafsihi. Ya, itu diri sendiri. Jadi kalau kamu berbuat baik ya untuk dirimu sendiri, jahat juga untuk dirimu sendiri. Itu prinsip dasarnya. Terus kalau kita bawa ke sini, yang aku bilang masih bisa diwakilkan, dia sebetulnya juga dia tetap punya saham. Jadi kalau dia tidak punya saham, misalkan itu, misalkan budenya lagi apa ya? Lagi sakit lah gitu ya. Terus dengan idenya sendiri dia melihat budenya besuk. Ya itu yang dapat. Aku enggak, karena dia tidak atas perintahku. Gitu loh. Ya, itu menuntut ilmu. Aku mau pinter belajar ngaji Quran. Nah, itu dia. Nanti tinggal aku punya saham enggak di situ? Misalkan aku kemarin bilang, "Tuh kamu cari guru Al-Qur'an." Kalau aku punya saham berarti aku dapat. Jadi tetap bakunya itu di Puslihat ini 46 ini ya. Baik itu yang untuk dirimu sendiri, perbuatan jelek ya untuk dirimu sendiri, nggak bisa nggak. Jadi intinya nggak ada pahala waris, nggak ada dosa waris, itu omong kosong yang begitu itu. Ya, nah sekarang di sini ke haji. Haji nggak bisa bos, karena orangnya sudah mati, itu sudah nggak ada kewajiban ibadah apapun. Ya, itu yang pertama. Itu logik pertama. Logik kedua, ini nggak bisa diwakilkan, tidak bisa diwakilkan. Kalau ini masih bisa dengan catatan seperti tadi itu. Kamu misalkan aku mau syahadat tapi tak wakilkan aja lah. Goblok kamu. Sholat. Bapak nanti sibuk nggak bisa sholat maghrib. Tolong kamu sholat maghrib 2 kali ya. Yang satu untuk bapak, satu untuk kamu. Apa bisa? Puasa bisa begitu. Zakat bisa. Haji bisa begitu. Sekarang kan kita miskin. Nanti kalau bapak mati dan kita tetap miskin, sementara kamu alhamdulillah kedepannya kamu jadi orang kaya, bapak dihajikan ya. Bisa nggak begitu? Terus dia itu haji 2 kali. Ini haji untuk saya, diri saya sendiri. Nah, terus berikutnya menghajikan orang tua. Entah itu mamanya, entah itu bapaknya, entah itu mbahnya. Bisa nggak? Coba otakmu buka. Jadi kalau dikasih tahu itu yang ngerti gitu loh, jangan gobloknya dipakai terus. Aku belum pernah ke Arab, tapi kata teman-temanku yang 20 tahun di sana, ini ujung-ujungnya nanti duit, UUD, ujung-ujungnya bisnis. Ada jasa mengajikan orang. Tinggal bayar berapa per orangnya. Mau kamu digoblokin gitu. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Orang kalau sudah mati ya sudah, dia akan terhitung sesuai dengan kehidupannya masa lalu. Dia nggak haji ya nggak apa-apa. Kalau ketika hidup memang dia belum masuk syarat-syarat untuk dia menjadi wajib haji. Kan di sini ada syarat-syaratnya.
Kemampuan secara finansial, kemampuan secara kesehatan, kemampuan secara keamanan. Itu sebetulnya syarat utama haji itu. Dia mampu secara finansial, duitnya ada. Dia mampu secara keamanan, tidak ada perang, perjalanannya aman. Dia mampu secara fisikly, kesehatan, dia nggak sakit-sakitan. Berangkat. Ketika itu masih hidup, kalau sudah mati ya sudah. Tetapi jangan main-main, ketika dia hidup sudah masuk hukum syarat dia menjadi wajib, dia tidak berangkat, di sana dia kena vonis, gitu loh. Kalau sudah mati nggak bisa. Ya, nah sekarang kita bicarakan tentang yang mati. Ya, ini supaya kalian genah. Ini bisa di sini tuh. Ini surat ini banyak loh ya, yang kontennya seperti ini banyak. Kamu cari, nggak ada oper-operan pahala, oper-operan dosa, nggak ada. Jangan kamu mengkritisi dosa waris, tapi kamu sendiri percaya ada pahala waris, kan goblok gue. Nggak ada waris-warisan, semua sendiri-sendiri. Ya, kan nggak fair. Kamu dosa waris kamu kritik, tapi pahala waris kamu nggak ada. Ya, bisa di sini tuh. Bisa. Sekarang kita lihat tentang kematian ya. Sebentar, aku nukil ini agak nganu juga ini. Agak panjang ya. Sebentar, hadisnya di mana ini? Sebentar. Kalau aku begini nih, makanya aku kadang-kadang kalau debat diskusi itu aku perlu orang untuk bisa menyuplai data. Jadi aku nggak cari, ini aku masih cari lagi. Nggak ketemu. Intinya beginilah ya. Aku kalau pas diskusi itu sesuplai datanya lemot, tak tendang kepalanya. Gini aja, ini garis besarnya ya, hadisnya itu ada. Dan hadis ini masyhur, populer, banyak yang meriwayatkan, tapi bersumber dari satu yaitu bukan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah ya, tentang orang yang sudah mati. Ya, tentang orang yang sudah mati. Ini nanti itu cuma 3 ya, yang masih terkait dengan duniawinya. Pertama ya, ini sedekah jariah ini artinya apa? Hal yang disodakohkan itu masih bisa dimanfaatkan untuk melangsungkan humanisme kehidupan orang lain. Walaupun dia sudah meninggal, tetap mengalir. Oke. Kemudian yang ketiga, yaitu ilmu, bukan ilmu hitam, ilmu yang bermanfaat. Nih, ya, ilmu yang bermanfaat. Seperti aku nih ya, aku memberikan kajian-kajian yang itu kan, kalau di sini kan domain kita kan pemikiran ya tentang kerangka berpikir keberagamaan itu seperti apa, harus dibangun, terus kita bisa mencari yang benar dan yang salah itu berdasarkan pengembangan nalar. Setelah dapat yang benar kita ambil, yang salah kita tinggalkan, kemudian yang benar itu kita jaga oleh hati gitu ya. Itu prinsip dasarnya kan begitu. Nah, nanti semua kajian-kajian yang aku titipkan di YouTube, aku anggap titip data di YouTube itulah ya. Terus ada orang melihat itu dan dia mengamalkan itu, sedangkan aku sudah mati, sudah jadi tanah, sudah jadi nggak tahu sudah, aku tetap dapat itu ilmu yang bermanfaat. Yang dulu dia nggak mau sholat, setelah dengar kajian kita, alhamdulillah dia mau sholat. Begitu juga, bukan hanya aku saja yang bersolawat terhadap channel ini juga dapat. Makanya aku sekali-kali bilang, kalau ada laporan, aku tahu kan karena laporan ada yang mendapat pencerahan atau bahasa kita, ada yang mendapat hidayah itu bukan hanya dari kafir menjadi Islam loh ya. Orang Islam sendiri pun ketika keislamannya lebih berkualitas setelah mendengar kajian kita, kan banyak teman-teman yang lapor tuh, alhamdulillah ya. Itu juga termasuk bagian dari wilayah kerja kita. Nah, kalau itu nanti terjadi, bukan hanya aku saja,
Kamu semua sesuai, tetapi sholawat itu juga sesuai yang kamu berikan. Jadi proporsional banget Islam itu. Sini, aku lagi di sini. Beribadah itu sebetulnya sendiri-sendiri. Suratnya tadi sudah aku jelaskan ya. Ya, sebetulnya sendiri-sendiri. Ya, jadi proporsional ya. Yang menanam, nek wong Jawa ngarani siapa yang menanam dia yang memanen gitu ya. Ini di sini. Nah, nanti di sini juga proporsional juga. Bukan hanya aku, semua yang bersolawat di channel ini itu akan mendapatkan manfaatnya sesuai dengan solawatnya masing-masing. Proporsional kan? Gak mungkin ketukar. Gitu loh. Solawatmu apa ya itu yang kamu dapatkan. Nah di sini. Meskipun kamu mati, meskipun aku mati, meskipun kita mati, channel ini kan masih abadi ini. Terus ada yang nonton, waduh, iya ya, sama Gus Putih disuruh sholat loh. Oh kita sholat yuk. Gitu. Oh jangan tinggalkan duhur ya. Oh iya, duhur dikerjakan, Jumatan dikerjakan. Oh menuntut ilmu ya, suruh pakai otak ya, oh iya. Nah, dia diikuti, ya, aku dapat, kamu dapat. Padahal kita sudah jadi bangkai, sudah jadi tanah, sudah jadi hilang dari peredaran lah, sudah nggak tahu jadi apa di dalam kubur. Kita dapat. Sodako Jariah juga itu tadi. Nah, sekarang ini, Muhammad Bintang Ramadan perhatikan, anak soleh, ya, anak soleh, orang tuanya dapat. Karena apa? Dia punya saham mendidik si anak itu untuk menjadi soleh. Jadi anak soleh kalau mendoakan orang tuanya itu akan tembus. Ini Muhammad Bintang Ramadan perhatikan. Kalau orang tuanya itu seiman, frekuensinya harus sama. Anaknya soleh, orang tuanya soleh. Nih. Kalau anaknya soleh, orang tuanya kafir, sudah kita selesaikan dan tadi malam sudah masuk seri tamat. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi di sini dia. Terus coba haji kamu masukkan, otakmu kamu buka haji. Ada masuk dia di sini. Hadis ini masyhur loh. Ada haji itu masuk di sini. Ini haji ini kan orang yang sudah mati. Ada, coba kamu pikir otakmu. Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga temanku, kemarin kan aku kasih contoh temanku, Mas Koco, Gus Beti, aku nggak bisa kasih 500. Aku bisa kasih 400 dan itu jangan kamu bayar, itu sedekah untuk ibuku. Bisa nggak begitu kan? Nggak bisa. Tapi ibunya tetap dapat pahala karena dia punya seperti ini tadi, punya saham. Sahamnya apa? Mendidik dia menjadi anak soleh. Tapi terus dianggap seolah-olah ibunya bersodako 400.000. Ya ora iso. Paham ya? Kerangka berpikirnya paham ya? Roadmap-nya paham ya? Temanku yang kemarin tak jadikan komparasi untuk menjelaskan kepada kamu. Bukan berarti terus mamaknya yang sudah mati itu, sudah meninggal itu, sudah wafat itu bersodako 400.000. Tidak bisa. Tetap aja itu sodako itu ya anaknya yang dapat. Orang anaknya bersodako itu duit anaknya toh. Tetapi orang tuanya dapat juga pahala karena jasa dia mendidik anaknya itu menjadi anak soleh. Gitu loh. Clear ya? Jadi prinsip dasarnya nggak ada. Pahala dioperkan itu nggak ada. Dosa dioperkan juga nggak ada. Siapa yang berbuat baik dia dapat pahala. Siapa berbuat jelek dia dapat dosanya. Itu sangat rasional. Islam itu rasional. Makanya aku bilang kan kalau aku menjelaskan dosa waris, nggak mungkin bapaknya yang korupsi, anaknya yang dihukum. Kalau Adam dan Hawa yang salah itu cukup Adam dan Hawa. Ngapain kita? Orang kita nggak tahu kok. Kan hanya orang yang kena dogma yang percaya gitu-gituan. Tetapi karena itu menjadi fundamental keimanan saudara kita, ya kita harus hargai. Tapi kalau secara akademis kita tolak. Secara humanis kita harus hargai. Paham ya? Nah, jadi di sini supaya jangan lagi ada yang ngomong bahwa anak haji diwakilkan anaknya atau siapapun atau menghajikan orang mati itu bisa. Aku bilang nggak bisa. Ya, nggak bisa. Aku kira cukup di sini ya, apalagi yang perlu aku jelaskan ya, takutnya keliwat. Oke, aku coba review ya.
Ibadah, jadi intinya dua sih ya, intinya dua. Ibadah mahdoh itu tidak bisa diwakilkan. Tuh, ya, ini tidak bisa diwakilkan. Sementara ghairu mahdoh bisa, itu pun dalam tanda kutip sebetulnya. Sebetulnya semua tidak bisa, ya. Ini dalam tanda kutip, maka aku nggak tulis ya. Di sini ya, perangkat berpikir awalnya bahwa tidak bisa diwakilkan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu tidak bisa, harus orangnya sendiri. Sholat, aku mau dapat pahala sholat ya aku yang sholat, nggak bisa tak wakilkan ke istriku, ke anakku, ke cucuku, nggak bisa ya. Nah, terus mati ini ya, mati ini yang tinggal hanya ini aja ya. Nah, anak soleh bisa mendoakan orang tuanya apabila dalam satu frekuensi yang sama-sama iman yang sama ya, imannya harus sama imannya. Kalau imannya beda nggak bisa ya, ini seiman ini ya. Di sini mungkin menjadi perhatian khususnya untuk bintang Ramadan ya. Di sini. Nah, terus orang mati itu nggak ada kewajiban ibadah. No. Nggak ada, orang mati masih kena beban kewajiban, nggak ada. Ngawur itu ya. Aku kira cukup ini ya penjelasannya ya. Ini ibadahnya tadi ya. Semoga kalian mendapatkan apa-apa yang bisa kalian ambil dari pencerahan ini ya. Jadi pada prinsipnya ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Kita lakukan baik ya kita dapat baik, nggak mungkin orang lain yang dapat. Kita lakukan jelek, kita dapat jelek, nggak mungkin orang dapat jeleknya gitu ya. Cuman ada pemisahan-pemisahan seperti ini akhirnya. Mahdoh, ghairu mahdoh. Oke, sampai di sini aku jelaskan, semoga kalian bisa pahami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.